Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sami Ashraf dengan NIM 2406135233 dari kelas Agribisnis A. Ingin mempresentasikan hasil dari searching saya tentang materi yang berjudul Adopsi dan Difusi Inovasi dalam Pertanian. Jadi pertanian terus berkembang dengan hadirnya berbagai inovasi, mulai dari benih unggul, pupuk, alat mesin modern, hingga metode budidaya baru. Namun, inovasi tidak akan bermanfaat jika tidak diterapkan oleh petani. Oleh karena itu, adopsi dan difusi menjadi hal yang sangat penting, karena seberapa cepat petani dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian. Lalu, kita di sini masuk ke pengertian adopsi. Jadi, adopsi adalah keputusan petani untuk menerima dan menerapkan suatu inovasi dalam usaha taninya. Tidak semua petani langsung mau mencoba teknologi baru. Ada yang butuh waktu, ada yang perlu diyakinkan, yang biasanya mereka melalui proses pertimbangan dan uji coba sebelum akhirnya benar-benar menggunakan inovasi secara penuh. Lalu kita masuk di tahapan adopsi. Yang pertama adalah kesadaran, yaitu petani tahu adanya inovasi baru. Jadi lalu yang kedua ada mereka mulai tertarik dan mencari informasi. Ketiga, mereka melakukan evaluasi apakah inovasi ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Keempat, mereka mencoba dalam skala kecil. Dan terakhir, jika berhasil, mereka akan mengadopsinya secara penuh. Jadi prosesnya tidak instan, butuh waktu dan pengalaman. Lalu kita masuk ke faktor yang mempengaruhi adopsi. Ada banyak faktor yang memengaruhi adopsi inovasi. Yang pertama, dari sisi teknologi, semakin mudah, murah, dan bermanfaat, semakin cepat bisa diterapkan. Dari sisi petani, tingkat pendidikan, pengalaman modal, dan bahkan usia bisa juga berpengaruh. Lingkungan sosial juga penting karena petani sering mengikuti contoh dari tokoh masyarakat atau kelompok tani. Terakhir, akses informasi. Jika informasi mudah diperoleh, inovasi juga bisa lebih cepat diadopsi. Lalu kita masuk ke pengertian difusi. Difusi adalah proses penyebaran inovasi dalam masyarakat tani, biasanya dimulai dari satu atau beberapa petani yang lebih dulu mencoba atau inovator, lalu diikuti oleh petani lain hingga meluas. Difusi memerlukan saluran komunikasi seperti penyuluhan, media, atau percontohan di lapangan. Lalu kita masuk ke kategori adopter. Jadi dalam masyarakat, tidak semua orang mengadopsi inovasi pada waktu yang sama. Menurut Rogers, membagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada inovator, yaitu orang yang mencoba untuk pertama kali. Lalu yang kedua ada early adopter, biasanya tokoh atau pemimpin opini. Yang ketiga ada early majority, yang dimana yang ikut setelah melihat hasil nyata. Yang keempat ada late majority, yang baru ikut karena tekanan sosial. Dan yang terakhir ada laggard, yaitu mereka yang paling lambat, biasanya masih mempertahankan cara lama. Dengan mengetahui kategori ini, kita bisa menemukan strategi penyuluhan yang tepat. Lalu kita di sini masuk ke peran difusi pertanian. Difusi ini sangat penting karena mempercepat penyebaran teknologi unggul, misalnya benih atau pupuk baru. Dampaknya bukan hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga pendapatan petani. Selain itu, difusi juga bisa membantu mengurangi kesenjangan antar wilayah, sehingga pembangunan pertanian bisa lebih merata, mendukung ketahanan pangan nasional. Lalu kita masuk ke strategi mempercepat adopsi dan difusi agar inovasi lebih cepat diterima. Jadi ada beberapa strategi yang perlu diadopsi, misalnya melalui penyuluhan dan pendampingan intensif, serta demonstrasi lapangan yang memperlihatkan hasil nyata. Dukungan pemerintah juga penting, baik berupa kebijakan maupun subsidi. Saat ini, teknologi digital dan media sosial juga bisa dimanfaatkan untuk memperluas penyebaran informasi. Dan yang tak kalah penting adalah peran kelompok tani dan koperasi sebagai wadah
berbagai pengalaman. Jadi kita masuk di sini kepada penutup pada presentasi kali ini. Jadi, adopsi dan difusi inovasi adalah kunci modernisasi pertanian. Keberhasilan pertanian tidak bisa hanya mengandalkan petani saja, tetapi juga memerlukan dukungan penyuluh, peneliti, pemerintah, dan masyarakat luas. Semakin cepat inovasi diterapkan, maka semakin besar dampaknya terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan kita bersama. Mungkin itu saja presentasi pada kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Sami Ashraf, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.